Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Hari ini saya Karyani, Pendeta Riani akan mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa biarlah setiap kali ketika kami beribadah, kami bukan hanya sekedar duduk mengikuti ritual atau kewajiban agama kami dan keluarga kami. Tapi lebih dari itu justru kami menghayati bagaimana ibadah ini menjadi sebuah makanan sehari-hari kami yang kami perlukan. Sehingga ketika kami mengalami kesulitan hidup, kami mengalami kesuksesan, kami menjalani apapun dalam hidup kami, firman-Mu menjadi bekal agar kami tahu bagaimana melangkah ke depan bersama dengan Tuhan yang secara fisik tidak kami lihat, tetapi kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam nafas kami, dalam tidur kami, maupun dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Itu sebabnya berbicaralah ya Tuhan, dan buatlah kami tahu serta mengalami Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu yang kami baca, melalui renungan yang kami dengar, melalui berbagai tanda yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi seorang remaja Kristen yang sejati, yang menghayati Tuhan di dalam kami, yang mencintai kami. Kami berdoa mohon Tuhan sendiri bekerja dalam waktu ke depan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi tahu dan menangkap apa pesan Tuhan di dalamnya, serta mengalami bahwa pesan itu hidup dalam hidup kita. Haleluya. Teman-teman remaja, konteks dari Yohanes 14 ini adalah Tuhan Yesus sebentar lagi akan pergi. Secara fisik, murid-murid tidak akan melihat Yesus lagi. Dan itu sebabnya akan menjadi sulit bagi murid-murid menjadi pengikut Yesus. Karena mereka nggak bisa setiap saat tanya. Mereka nggak bisa setiap saat kalau punya masalah berdiskusi. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu, mereka tidak tahu apakah mereka benar, apakah mereka perlu memperbaiki diri, apakah mereka perlu tetap bertahan dalam apa yang mereka katakan dan lakukan, atau ada perubahan-perubahan yang perlu mereka lakukan selama hidup mereka sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Ini menjadi tidak mudah karena pada waktu tidak ada texting, tidak ada telepon, tidak bisa bicara langsung diskusi, dan sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Bagaimana caranya? Saya membayangkan ketika saya remaja, saya sangat membutuhkan orang tua saya. Kalau saya mengalami kesulitan keuangan, saya tinggal bilang, "Mah, gimana ya? Uang jajan habis." Ya udah, kamu nabung. Setidaknya ada nasihat dari ibu saya. Atau ketika saya mengalami kesulitan dalam belajar, saya bertanya pada ayah saya, "Pah, gimana ya? Perut kok sakit ya rasanya?" "Kenapa?" "Karena mau ulangan." "Ya sudahlah, kamu jangan belajar dulu. Nonton aja dulu sama saya. Baru setelah tenang, kamu belajar."
Ada masukan-masukan yang sangat bermakna dalam hidup saya, sehingga akhirnya saya merasa kehadiran orang tua saya penting. Menjadi cara saya dapat menikmati bagaimana hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh cinta. Ketika saya lulus SMA, saya sekolah di Bandung. Di tempat itulah saya tidak lagi bersama dengan orang tua saya. Kalau saya kesulitan, saya harus punya sebuah kartu, dan kartu itu yang akan membuat saya dapat menghubungi orang tua saya. Karena zaman itu telepon gak ada handphone, yang ada telepon kartu, saudara. Bayangkan saya harus tahu apakah saya punya kartu yang cukup pulsanya untuk telepon orang tua saya dan mengatakan, "Pa, Ma, saya mengalami kesulitan nih. Saya ada liburan, harus kerjakan tugas, tapi di asrama kosong." Lalu mereka tinggal bilang, "Oke, pulang aja, saya akan kirim uang supaya kamu bisa pulang ke Jakarta." Terbatas, tapi saya tahu saya punya ayah ibu yang bisa saya hubungi sewaktu-waktu. Dalam Alkitab kita, Yesus katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Bayangkan, Yesus secara fisik tidak ada pulsa dan telepon, tidak ada secara fisik bisa dihubungi kemanapun. Tapi Yesus katakan, "Aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu." Berarti ada sebuah janji Tuhan bahwa kamu akan mengalami pengalaman bersama dengan aku walaupun aku tidak bersama kamu secara fisik. Bagaimana itu bisa terjadi? Rupanya jawabannya adalah Roh Tuhan akan datang kepada para murid. Pertanyaannya hari ini, teman-teman, gimana kalau nggak ada Tuhan Yesus secara fisik? Bagaimana kalau mungkin orang tua kita bukanlah orang yang dapat kita andalkan sampai teman-teman kuliah nanti, sampai kita besar nanti? Kita nggak bisa bergantung pada orang tua kita seluruhnya setiap saat. Tapi kita juga nggak punya Tuhan Yesus yang secara fisik bisa memenuhi kebutuhan kita saat kita ingin bertanya sesuatu, kesulitan, bahkan kita ingin mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, inginkan. Teman-teman, dalam bacaan kita ada sebuah pernyataan yang sangat berkesan buat saya. Dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini Tuhan Yesusnya gak ada secara fisik, tapi udah harus menuruti segala perintah. Pakai syarat segala, kamu harus mencintai aku dengan segenap hati, dengan mengasihi aku dengan menuruti segala perintah. Nah, apa maksudnya ini? Saya menangkap pesan bahwa Tuhan dalam bacaan ini mengajak kita untuk menghayati makna hadirnya Tuhan dulu. Gak langsung buru-buru menuruti segala perintah Tuhan. Ketaatan adalah buah. Saya ulangi sekali lagi. Ketaatan adalah buah dari sebuah pengalaman teman-teman mengalami cinta Tuhan. Setiap remaja punya kesempatan untuk mengalami cinta Tuhan. Sayangnya, tidak setiap kita memiliki kepekaan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita sehingga kita bisa mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita? Saya terbantu, teman-teman, dengan beberapa pengalaman yang membuat saya dapat mengetahui bahwa Tuhan mencintai saya. Pengalaman pertama adalah seperti teman-teman lihat, ada sebuah figur di sini, Sporky. Mungkin kalau ada yang nonton Toys R Us, Toy Story, teman-teman akan tahu tokoh terakhir yang diceritakan adalah tentang satu tokoh si Sporky ini. Udah dekil, sebuah garpu yang diikat-ikat dengan sebuah alat seni yang dipakai oleh anak-anak SD. Nah, apa yang menarik dari Sporky ini? Bukan hanya melihat simbolnya, tetapi juga nonton filmnya. Saya melihat Tuhan.
mencintai saya dengan menonton film Toy Story. Apa yang saya pelajari? Kalau seorang Sporky yang adalah sampah sebetulnya diambil dari tempat sampah, teman-teman tahu itu ceritanya, bisa sangat dicintai oleh seorang anak yang begitu tulusnya. Saya membayangkan kalau ada orang tidak menghargai saya bagaikan sampah. Ada Tuhan yang mencintai saya dengan berbagai cara, sehingga jangankan seorang Sporky, seorang Riani pun pasti Tuhan sayang. Percayakah teman-teman, melalui film kita bisa belajar cinta Tuhan. Tuhan yang sangat mencintai kita itu mau bicara, bukan hanya melalui film. Tuhan juga bisa bicara melalui gambar atau sebuah seni. Saya terkesan sekali dengan gambar ini. Seorang remaja berusia 15 tahun membuatnya. Tepatnya bukan seluruhnya gambar, ada hiasan, ada maksudnya sesuatu. Oh, nggak ada yang digunting. Rupanya ini seluruhnya gambar. Ya, gambar ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa saya tanya kepada dia, apa tema dari gambar ini? Lalu dia bilang ini gambar tentang kebebasan. Kebebasan atas judulnya. Kalau teman-teman lihat di atas ini ada burung-burung yang berterbangan dengan bebasnya. Katanya seringkali orang menangkap kebebasan itu sesuatu yang di atas, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya di bawah juga mengalami kebebasan. Seperti ikan yang berenang di laut, kelihatannya dia hanya terkungkung dengan air saja, tapi dia menikmati bagaimana bisa berenang di air di bawah laut dengan bebasnya. Kebebasan itu ada di mana-mana. Dimanapun kita ada, selama kita menikmati itu sebagai kebebasan, maka disitulah kita merasa kebebasan. Tapi kalau kita merasa bahwa akhir ini memenjarakan kita, lockdown ini, rumah ini memenjarakan kita, maka kita tidak akan mengalami kebebasan. Teman-teman, saya belajar sekali lagi dari sebuah gambar bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Betul juga ya. Kebebasan itu masalah pikiran. Jadi dengan rumah yang tidak besar, dengan meja belajar yang kecil, hanya ditemani oleh komputer, laptop, handphone, saya merasa ada kebebasan di dalam rumah saya dan di dalam lockdown ini. Saya bisa bebas mencari data, mendengarkan lagu, instrumen, mengerjakan pekerjaan, banyak pekerjaan yang saya bisa lakukan dalam sebuah laptop. Mungkin sehari ada 2-3 pekerjaan yang selesai hari ini atau besok juga bisa selesai. Banyak yang bisa saya lakukan, kebebasan yang saya alami dengan keterpenjaraan fisik yang kita alami saat ini. Tuhan tetap mencintai saya. Yang ketiga, saya juga mengalami bagaimana Tuhan mencintai saya melalui sebuah buku. Waktu saya jalan-jalan bersama dengan anak saya satu kali di toko buku Loak, teman-teman. Itu ada sebuah buku berjudul Moms with ADD. Jadi dia bicara tentang bagaimana seorang mama yang punya attention deficit disorder. Waktu saya baca, buku hanya cuma $5.99, $6. Waktu saya baca, saya bilang, wah ini saya banget nih, pantesan frustrasi orang sama saya, atau saya sama diri saya sendiri. Bahkan anak-anak katanya juga akan mengalami bagaimana mamah yang ADD akan menghasilkan anak yang ADD. Dan ini adalah self-help-nya. Bagaimana ada manual yang menolong saya untuk keluar dari pengalaman yang banyak kali membuat orang bingung atau membuat orang frustrasi menghadapi saya. Nah, buku ini menjadi pegangan, menjadi cara di mana saya boleh belajar bagaimana keluar dari kesulitan saya. Tuhan hadir melalui buku ini. Tuhan mencintai saya melalui buku yang saya baca.
Pertanyaannya, dengan cara apa saudara-saudara, teman-teman bisa mengalami cinta Tuhan? Mengalami cinta Tuhan belum otomatis membuat kita bisa menjadi seorang Kristen yang sejati. Seorang yang mengalami cinta Tuhan perlu juga menerima cinta Tuhan itu. Cinta bisa banyak datangnya, dari orang tua, dari teman, dari sahabat, bahkan dari musuh. Tetapi ketika kita tidak menerimanya, maka semua akan menguap sia-sia. Pernahkah teman-teman merasa cinta Tuhan hadir dalam hidup teman-teman, tapi teman-teman menolaknya? Nah, langkah kedua setelah mengalami cinta Tuhan, mari kita sama-sama menerima cinta itu, mengakui cinta itu, bahwa benarlah itu cara Tuhan mencintai kita. Dengan cara bersyukur, dengan cara menceritakannya pada orang lain ulang. Tahu nggak? Gue nonton nih Toy Story, gila keren banget tuh. Tokoh Sporky itu bagaikan gue, yang rasa-rasanya sih udah siap dibuang ke tempat sampah. Tapi menakjubkan, ada Tuhan yang mau mengambil aku dari sampah, dan akhirnya aku merasa bahwa aku bebas, aku dicinta. Atau kita menerima hasil karya orang lain lalu menghayatinya. Benar juga ya, kebebasan itu bisa terjadi bukan hanya ketika saya ada di laut lepas, sekolahan yang banyak teman, luar rumah yang dapat melakukan apa aja. Tapi dalam sebuah kamar kecil pun, kamar mandi sekalipun, saya bisa mengalami kebebasan itu karena saya dapat melakukan yang saya mau, tapi bersama Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Menerima, mengakui, tidak menolak, bahkan menceritakannya, supaya dengan yakin kita katakan saya menerima cinta Tuhan itu. Dan yang terakhir, bukan hanya mengalami, menerima cinta Tuhan, tapi karena saya merasakan besarnya cinta Tuhan itu, maka saya siap untuk mencintai Tuhan. Dan Roh Tuhan akan menolong saya mencintai Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan, teman-teman, sebagai bukti cinta saya kepada Tuhan? Kembali lagi ke si Forky. Kalau ada orang merasa tidak berharga dan berarti, merasa frustrasi atau depresi, maka hadirnya saya seperti si pemilik Sporky, yang siap untuk menerima dia dan membuat dia tahu bahwa saya menghargai dia. Kalau cara saya salah, saya siap untuk memperbaiki diri supaya dia tetap merasa berharga. Atau melalui gambar, saya bisa belajar bagaimana menceritakan pada orang lain. Kita bisa kok punya kebebasan. Kebebasan dengan melakukan berbagai cara. Di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak yang bisa kita lakukan bersama dengan sahabat, dengan keluarga. Dan yang paling penting, bagaimana kita merasakan bagaimana Tuhan hadir senantiasa di dalam rumah yang sangat terbatas ini. Dan dengan kebebasan yang datangnya dari Tuhan, bersama Tuhan, saya bisa lakukan kebebasan itu. Atau saya bisa mencintai Tuhan dengan cara memberikan buku kepada seorang yang membutuhkannya, memberikan artikel yang menurut saya sangat bagus dan berguna bagi seseorang. Itu cara saya menunjukkan cinta saya kepada Tuhan. Maka seperti firman Tuhan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, dan aku hidup dan kamu juga akan hidup. Teman-teman, kalau kita benar-benar mengalami cinta Tuhan, kita menerima cinta Tuhan, maka cinta kita, ketaatan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan
akan menjadi hidup. Dan itulah arti menjadi seorang remaja Kristen. Seorang yang bukan hanya mengalami cinta, tapi menerima cinta, dan selanjutnya meneruskan cinta. Siapkah di masa-masa ini kita mengalami ketiganya, dan Roh Kudus siap bekerja di dalam hati kita untuk kita bisa hidup dalam cinta? Maukah kita? Tuhan memberkati kita. Amin.